Coast Guard Ship 5002. Indonesian Coast Guard Ship 323 calling you. Over. China has indisputable authority over Nansha Islands and the adjacent waters. Traditional water is unquestionable. Kunjungan kenegaraan 3 hari Presiden Prabowo di Cina sejak Jumat tanggal 8 November tahun 2024 telah berakhir dengan sederet kritik terkait penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU. MOU ini mencakup rencana pembangunan bersama maritim di dekat Kepulauan Natuna. MOU yang diteken Prabowo dengan Presiden Cina Xi Jinping tersebut dianggap sebagai kesalahan besar dan berisiko terhadap hak teritorial bukan hanya Indonesia melainkan semua negara lain sesama anggota ASEAN yang memiliki pula teritorial di Laut Cina Selatan. Bahkan pasca penandatanganan MOU tersebut, Kementerian Sumber Daya Alam dan Kementerian Urusan Sipil Tiongkok pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, bersama-sama merilis nama standar beberapa pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan. Dalam upaya untuk lebih menstandardisasi penggunaan nama tempat, ada 64 nama standar yang dirilis, antara lain Haoteng Sidao, Renai Nanjiao, dan Renai Beijiao. Beijing published a list of standard names for many islands in the South China Sea. Koran Hong Kong yang terbit sejak 1903, yakni South China Morning Post atau SCMP, bahkan menulis lebih galak. Dilansir KBA News TV, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, SCMP menulis bahwa MOU untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya maritim di dekat Kepulauan Natuna ini dikritik sebagai kesalahan besar. Para ahli memperingatkan bahwa MOU itu dapat melemahkan hak teritorial Indonesia dan memberikan kredibilitas terhadap klaim luas Tiongkok di Laut Cina Selatan, tulisnya. Meskipun pernyataan bersama tersebut menghindari penyebutan langsung mengenai pengembangan energi, Aristio Rizka Darmawan, dosen hukum internasional di Universitas Indonesia, mengatakan kepada This Week in Asia bahwa berbahaya bagi Indonesia untuk menandatangani dokumen yang mengakui kedua negara tersebut memiliki klaim yang tumpang tindih. Indonesia selalu bersikap tegas dalam 10 tahun terakhir bahwa kami tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Namun, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hal tersebut, katanya seraya menekankan bahwa hal ini bertentangan dengan kepentingan Indonesia sendiri. We consider that this close collaboration between Indonesia and China will be a factor to stabilize and to increase the regional atmosphere of cooperation. We must give an example that in this modern age, collaboration, not confrontation. Langkah ini juga dapat berdampak pada negosiasi antara ASEAN dan Tiongkok mengenai kode etik untuk jalur air yang disengketakan tersebut. Jika Indonesia mengakui adanya tumpang tindih klaim tersebut, hal ini mungkin akan mengubah dinamika perundingan kode etik untuk jalur air serta solidaritas negara-negara ASEAN dalam menghadapi Tiongkok. China bisa bilang bahwa Indonesia mengakui, sehingga bisa melemahkan posisi ASEAN sendiri, ujarnya. Menurut SCMP, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Indonesia berusaha memperjelas hal ini melalui sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin, bahwa pihaknya tidak mengakui klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan meskipun telah menandatangani perjanjian pengembangan maritim bersama. Indonesia menegaskan kembali posisinya bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum internasional. Kemitraan ini tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, atau yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara, kata pihak Kemenlu Indonesia. Sebagai tanggapan, Beijing menyatakan komitmennya untuk menegakkan perjanjian utama yang disebutkan dalam pernyataan bersama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan bahwa klaim kedaulatan Tiongkok dan hak-hak terkait di laut telah berkembang dalam sejarah yang panjang dan sejalan dengan hukum dan praktik internasional. Menurut Evan Laksmana, peneliti senior modernisasi militer Asia Tenggara di Institut Internasional untuk Studi Strategis, pernyataan bersama tersebut menandakan bahwa untuk pertama kalinya Indonesia secara tidak sengaja atau implisit menerima adanya klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Hal ini dapat memberikan kepercayaan terhadap beberapa klaim Tiongkok yang dianggap ilegal di wilayah perairan sekitar Indonesia. Sebab jika Tiongkok dapat menyatakan bahwa mereka memiliki pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Indonesia yang mengakui
mengakui klaim yang tumpang tindih, maka hal itu akan menimbulkan masalah yang signifikan. Jika nanti ada perundingan delimitasi atau kasus pengadilan lain, maka pernyataan itu menjadi bagian dari masalah. Karena China sekarang bisa menyampaikan bahwa Indonesia setuju bahwa ada klaim yang tumpang tindih, ujarnya. Bahkan jika Kementerian Luar Negeri telah mengklarifikasi, saya tidak tahu apakah kita bisa memasukkan kembali jin itu ke dalam botol, tambahnya. Dari Filipina dilaporkan bahwa mantan Hakim Agung Antonio Carpio yang vokal mengkritik klaim Beijing di Laut Cina Selatan menyebut MOU tersebut sebagai kesalahan besar. Carpio mencatat bahwa situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok menggambarkan pembangunan bersama terjadi di wilayah maritim milik Tiongkok di mana kerjasama diizinkan karena alasan diplomatik, meskipun ada sengketa wilayah yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki sengketa perbatasan dengan Tiongkok karena garis pantainya berjarak lebih dari 360 mil laut dari wilayah pengembangan bersama. Tiongkok jelas tidak memiliki klaim atas wilayah tersebut berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut. Menyetujui pembangunan bersama dengan Tiongkok berarti mengakui klaim Tiongkok di luar UNCLOS Konvensi PBB tentang hukum laut yang merupakan klaim 10 garis putus-putus, kata Carpio. Indonesia burning the fishing boats of China that encroach on their EEZ. And there's the war. Vietnam is standoffs with their Coast Guard vessels, always have a standoff with the Chinese Coast Guard vessels, and there's no war. China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. This is China Coast Guard answer. Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. You are on the position 05 degree 27 minute 367 second north, 109 degree 29 minute 023 second east, sir. China has an indisputable sovereignty over the island in South China Sea and the adjacent waters, and enjoys sovereign rights and jurisdiction in the relevant waters, as well as the seabed and subsoil. I order you, sir, to leave this territory. I order you to leave this territory. We want to lay the foundation of principled cooperation between the two of our countries. Given the fact that we live in the same part of the world, we have an interest in ensuring peace and stability here, and the only framework we can operate on is on the basis of the UN Charter and international law. Indonesia bukanlah negara pertama yang menerima tawaran kesepakatan minyak dan gas pengembangan bersama dari Tiongkok. Pada November tahun 2018, para pejabat dari Filipina dan Tiongkok menandatangani MOU serupa untuk bersama-sama mengeksplorasi gas dan minyak di wilayah dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Namun, setelah negosiasi selama lebih dari 4 tahun, Menteri Luar Negeri Filipina saat itu, Teodoro Locsin Jr. mengumumkan pada tanggal 22 Juni tahun 2022 bahwa ia menghentikan semua diskusi dan perjanjian awal apapun atas perintah Presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte. Semuanya sudah berakhir, kata Locsin, seraya menyatakan bahwa kesepakatan itu melanggar konstitusi Filipina yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengembangkan sumber daya alam. That is wrong, because those waters are what we consider international sea, and the right of innocent passage is guaranteed. It does not need any permission to sail through the open seas. Senada itu, Imade Andi Arsana, insinyur geodesi Universitas Gajah Mada dan ahli yang ditunjuk Kementerian Luar Negeri untuk penetapan batas laut mengatakan bahwa persetujuan Indonesia untuk melakukan pembangunan bersama dengan Tiongkok juga berarti Indonesia mengakui hak Tiongkok di wilayah tersebut. Ini salah. Pembangunan bersama biasanya hanya bersifat sementara ketika negara-negara tidak dapat menentukan batas maritimnya, katanya. Namun, dalam kasus Indonesia, tidak ada hak yang tumpang tindih sehingga tidak perlu untuk membatasi batas laut apapun, yang juga berarti bahwa tidak ada perselisihan, kecamnya kepada This Week in Asia.
Dalam postingan, analis Darmawan mengutip keputusan penting Pengadilan Internasional pada tahun 2016 yang dimenangkan oleh Filipina, yang membatalkan 9 garis putus-putus Tiongkok karena tidak memiliki dasar hukum, namun Tiongkok menolak untuk mengakuinya. Darmawan mengatakan keputusan pada tahun 2016 adalah mendukung posisi Indonesia dan karena alasan ini saja, tidak ada dasar bagi Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian pembangunan apapun dengan Tiongkok. Oleh karena itu, melakukan pembangunan bersama dengan Tiongkok sama saja dengan menvalidasi klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan, sebuah tindakan yang sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Indonesia, tutupnya. Dia sebelumnya pernah mengeluarkan peringatan serupa 4 tahun lalu. Colin Koh, peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan bahwa Indonesia harus memperjelas posisinya, sebab implikasi dari kata-kata dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Tiongkok dapat menimbulkan dampak domestik bagi Prabowo sebagai presiden baru. Para birokrat yang sudah lama bekerja di Kementerian Luar Negeri Indonesia kemungkinan besar akan tersinggung dengan perkembangan ini, kata Koh. Mungkin juga ada reaksi negatif dari dalam negeri yang mungkin dihadapi oleh Prabowo terkait hal ini. Sementara itu, tabloid pemerintah Cina, The Global Times mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, Senin, bahwa Tiongkok terus melakukan advokasi untuk mengesampingkan perselisihan dan mengupayakan pembangunan bersama untuk mencapai keuntungan bersama. Katanya menjawab pertanyaan tentang pembangunan maritim bersama antara Tiongkok dan Indonesia di perairan dengan klaim yang tumpang tindih. Dalam konferensi pers pada Senin, Lin diminta untuk mengomentari pernyataan bersama yang ditandatangani antara Tiongkok dan Indonesia mengenai memajukan kemitraan strategis komprehensif dan komunitas Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama. Pernyataan bersama ini juga disebut untuk mencapai pemahaman bersama yang penting mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk komite pengarah bersama antar pemerintah untuk menjajaki dan memajukan kerjasama yang relevan. Sebagai tanggapan, Lin mengatakan bahwa Tiongkok secara konsisten menganjurkan untuk mengesampingkan perselisihan dan mengupayakan pembangunan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan negara-negara maritim tetangga guna menangani perselisihan, meningkatkan kerjasama, memastikan stabilitas, dan mencapai saling menguntungkan. Indonesia considers also parts of its exclusive economic zone, based on the UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS.